Pemirsa Anju Siang, hari ini kami awali dari keributan antar supporter terjadi saat final Piala AFF U23 di GBK Senayan, Jakarta. 22 orang supporter diamankan polisi. Keributan antar supporter timnas Indonesia ini terjadi di ring luar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa malam. Keributan terjadi usai wasit meniup peluit panjang yang menandakan berakhirnya pertandingan dengan skor 0-1 untuk Vietnam. Kekalahan timnas Garuda pada laga final Piala AFF U23 melawan Vietnam diduga menjadi pemicu keributan antar supporter yang diawali saling lempar flare dan ejek berlanjut baku hantam. Polisi bergerak cepat mengendalikan situasi sebelum keributan meluas. Sedikitnya 22 orang diduga terlibat keributan diamankan polisi. 2 orang terluka, 1 diantaranya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Hingga kini, 22 supporter masih diperiksa di Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran pasar Taman Puring, Jakarta Selatan membuat lebih dari 500 pemilik kios kehilangan usaha mereka. Saat ini hanya tersisa puing-puing sisa kebakaran di pasar tersebut. Kebakaran di pasar Taman Puring kemarin menghanguskan lebih dari 500 kios. Saat ini hanya tersisa material bekas kebakaran dan abu barang-barang dagangan yang tidak sempat diselamatkan penjual. Tidak hanya menyisakan puing, kebakaran di pasar ini juga menyisakan kesedihan bagi pemilik kios. Dan untuk mengetahui situasi terkini di lokasi kebakaran pasar Taman Puring, Jakarta, sudah terhubung dengan rekan Wenda Nora. Selamat siang Wenda, bagaimana situasi terkini di pasar Taman Puring? Ya, halo, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Untuk suasana terkini di pasca kebakaran di pasar Taman Puring saat ini memang puing-puing kebakaran ini masih dapat terlihat di belakang saya, dan tidak hanya puing-puingnya saja, namun saat ini asap kebakaran dari puing-puing pun ini masih terlihat. Bahkan di beberapa titik ini masih mengeluarkan api, Sabrina. Dan Sabrina, jika berbicara mengenai para pedagang yang hadir untuk mengambil mungkin sisa-sisa dari kebakaran mereka, saat ini kami tidak melihat adanya para pedagang tersebut. Namun bisa dilihat Sabrina dan juga pemirsa, ini merupakan suasana terkini saat ini. Bisa dilihat ini sudah seluruh kios yang ada di pasar Taman Puring ini hangus terbakar. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, ini ada sebanyak 600 kios yang sudah ludes hangus terbakar. Dan bisa dilihat juga Sabrina, jauh di dalam sana sebetulnya ini dari puing-puing ini masih mengeluarkan asap, sehingga masih ada 1 mobil pemadam ini yang dikerahkan tentunya untuk melakukan pendinginan lebih lanjut. Bahkan Sabrina, tidak hanya asap saja, namun di beberapa titik pun ini masih ada yang mengeluarkan api. Namun memang kami tidak bisa masuk ke titik yang masih mengeluarkan api. Namun bisa dilihat juru kamera Tri Julianti ini akan menunjukkan cukup jauh di sana ini masih ada titik api, dan sehingga saat ini masih dilakukan penyisiran lebih lanjut oleh oleh pasukan pemadam kebakaran. Dan Sabrina, untuk kerugian sendiri dari kebakaran yang terjadi di pasar Taman Puring ini
mencapai 30 miliar rupiah. Dan tadi kami sempat berbincang dengan salah satu pengelola mengatakan bahwa dari satu kiosnya saja ini bisa mencapai 30 hingga 35 juta rupiah kerugiannya dari satu kios saja. Dan selain itu perlu kami sampaikan juga, Sabrina, mengenai informasi diadakannya olah TKP. Kami belum mendapatkan informasi tersebut karena jika berkaca pada kejadian kebakaran yang telah lalu, biasanya olah TKP ini dilakukan setelah seluruh proses pemadaman dan pendinginan selesai. Namun saat ini memang di Pasar Taman Puring ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa masih ada beberapa titik yang mengeluarkan api sehingga proses olah TKP pun belum bisa dilaksanakan dan memang hingga saat ini pun belum ada informasi lebih lanjut. Sementara demikian, Sabrina. Keluarga pasien dan petugas rumah sakit Abdul Wahab Sahrani, Samarinda dikejutkan dengan kobaran api di ruang poliklinik. Api semakin membesar dan membakar 2 lantai bangunan poliklinik. Ya, ini resiko nih kalau kalian nggak matikan ini ya keberat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Sementara petugas rumah sakit berupaya menyelamatkan alat medis sebelum api menyebar ke ruangan lain. Dalam waktu 1 jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di ruang poliklinik. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Warga mengevakuasi seorang penumpang ojek online yang kritis usai ditabrak sedan listrik yang mengemudi ugal-ugalan di perempatan Jalan Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara supir ojol tewas di lokasi kejadian karena terluka parah di kepala. Sebelum mobil menabrak pengendara ojek online, sedan listrik dengan nomor polisi B1781 SDR melaju melawan arah dari arah Antasari menuju Prapanca. Laju mobil baru berhenti setelah menabrak 2 kios yang berada di pinggir jalan hingga hancur berantakan dan berakhir menabrak pekarangan warga. Pengemudi sedan listrik diketahui dalam kondisi mabuk. Dari arah Slimping, mobil harus dari sana. Dari Raya. Dari Ciputer Raya, terus? Jadi, Pak, ayo Pak. benar sih cepat. Posisi cepat benar. Kencang gitu. Iya. Kemudian? Terus ini ada pengendara, ada 2 motor. Ada 2 motor. Korban itu meninggal di tempat 1 dan 1 sudah dibawa ke rumah sakit. Oh, ada 2 korban, 1 meninggal, 1 dibawa ke rumah sakit. Kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, sementara pengemudi sedan listrik diamankan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.